Saya paling suka ketika kemarin PPG selesai, karena PPG itu sangat sulit. Bayangkan waktu 4 bulan. Jadi saya ini biar tahu, waktu 4 bulan saya harus mengerjakan tugasnya 3 hari, merangkum 3 buku, lalu buku dibaca, dirangkum. Setelah dirangkum harus dibuat PDF, terus disuruh lagi menjelaskan, membuat buku lagi seperti itu. Setelah itu bagaimana cara menerapkan, jadi sebagai buku, terus merangkum, terus bagaimana menurut sendiri, terus bagaimana menerapkan dan hasilnya, dan itu harus selesai 3 hari, harus selesai. Kalau tidak selesai nilainya 0. Aku pernah kemarin sekali 0. Akhirnya kapok karena apa? Remedi sulit sekali. Alhamdulillah untuk semua pelajaran selesai. Jadi jarang sekali tidur karena harus membaca buku. Setelah seperti itu, alhamdulillah lolos ujiannya online. Ujiannya disorot pakai kamera, tapi tidak boleh dibantu. Alhamdulillah lolos. Soalnya terkini semua, terus tidak boleh ada yang membantu. Kenapa? Pak Guru suka di situ. Teman-teman Pak Guru ada yang tidak lulus sampai berkali. Berarti sulit apa mudah? Sulit. Gitu. Berarti suka ya, intinya wajib disyukuri. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, sukanya Pak Guru apa? Ketika cita-cita Pak Guru dilaksanakan oleh kamu, bisa 1, ada bisa nilainya minimal di atas KKM, KTP ya. Itu 1. Yang kedua, selalu menjaga ketertiban dan kebersihan. Dukanya apanya tadi? Ketika melihat sampah, saya makin sedih. Kadang saya mikir, jangan di sininya pada di mana sih? Apa nggak risih? Kalau ada sampah itu nggak risih apa nggak sih? Itu sedihnya pada di sini. Masalah anak nggak bisa sih, menurut Pak Guru nggak sedih banget, karena itu kemampuan masing-masing. Tapi kalau ada sampah pagi-pagi, ada sampah, terus anaknya pada duduk, terutama masih medol, kadang, aduh, di mana sih ini? Ini apa? Itu kan pencari kalau ada sampah. Ya, sedihnya lah, yang lagi habis nih. Saya nggak habis. Oke, saya masuk sini. Sebelumnya saya sudah ngajar di Ibu saya punya ilmu ngajar itu ketika di saya di situ awalnya ngaji alif bata, terus sampai bisa mengajarkan. Bisa kamu seperti itu ngaji di sini, akhirnya sampai mengajar ya. Yang ngerti juga ya, itu Pak Guru ngaji di masjid belum bisa, sampai khatam, terus sampai kitab beberapa sama pakai yang Bali, terus sampai disuruh ngajar. Yang ngajar itu Pak Guru dapat pelatihan berlatih tentang tahu metode berlatih. Pak Guru ikut pelatihan metode berlatih dan khatam. Pak Guru belajar nilainya di TPQ tahun juga Rayuan sama sekarang dia di sana masih bagus. Saya ngajar di sana.
untuk ya bisa baca Al-Quran. Terus setelah ingat saya seperti itu, coba lagi merupakan Pak Guru. Maksudnya Pak Guru kan sudah di sini, maka difungsikan dengan akan termasuk apa paham keilmuan atau hadis. Makanya apa besok kalau sudah besar, sudah apa siswanya generasinya sudah ada kesalahan tersesat si mau nempu juga melu Islam yang aneh-aneh. Saya tidak mau. Saya diniati di sini apapun masalahnya di sini, kalau Pak Kiai, kalau pengurus masih menghendaki, saya tetap masuk di sini dengan model saya. Jadi saya nggak tahu kan, kalau ada yang nakal, tapi kalau santai, berjalan, nyaman, aman, saya syukur-syukur yang berprestasi saya dapat. Itu alasan saya tidak ingin generasi saya lebih buruk daripada saya. Paham ya? Proses belajar biasa saja sih, karena saya itu tadi sudah ada bekal ya. Jadi bekal ngundang itu sudah ada. Itu ketika di TPK kan kayaknya saya tidak tahu. Itu kan sudah lama kan? Tahu kan TPK kayak sini tuh ngajar bahasa ini terus apa itu kan sama. TPK Libanon kan dulu Ikro persis sini. Itu kan sekarang sudah ganti. Jadi biasa saja. Ya wajar, kadang baru masuk, kadang ada siswa yang mungkin terlalu berani, sudah saya ambil sikap. Jadi dulu bagus gitu. Kalau ada anak baru masuk, kok kelihatannya apa menyepelekan. Kalau tidak sampai sekarang, karena itu prinsipnya gitu. Saya tidak mau itu aktivitasnya tidak menghormati orang yang mengajar. Oke, saya sebelum PPG, bukan kemarin saya PPG. PPG itu guru dites sesuai ijazahnya. Ijazah itu kan agama, pendidikan agama Islam. Berarti kan harus pelajarannya yang agama Islam. Di situ kan apa? Hadis, akidah, fikih, SKI, gitu kan? Saya harus ulang itu. Maka sebelum PPG saya bisa masuk kelas. Dulu pertama kali kelas 2 pernah, kelas 3 pernah, kelas 4 pernah, yang paling lama kayaknya kelas 4. Pak guru PPG akhirnya lulus, tidak boleh mengajar kelas. Boleh ada alasan lain, tapi kalau sesuai ijazahnya yang terakhir itu tidak boleh mengajar kelas. Bolehnya mengajar pelajaran agama, karena Pak guru PPG-nya kuliahnya yang terakhir itu akidah akhlak, maka harus mengulang pelajaran akidah akhlak. Tapi karena jamnya kurang, akhirnya harus 24 jam. Di sini kan satu pelajaran kan 2 jam, 2 jam kali 6 berapa? 6 kali 2 berapa? 12. Terus kalau sama Quran hadis 12 kali 2 berapa? 24. Jadi saya harus mengajar seminggu itu 24 pelajaran. Kalau tidak dapat 24 pelajaran jam ya. Kalau saya tidak mengajar 24 jam, saya tidak dapat bayarannya disuruh mengembalikan ke negara. Pak guru harus ulang 1 minggu minimal 24 jam gitu. Yaitu saya ambil untuk tahun ini saya ambil
akidah yang utama, terus Quran, hadis. Gitu. Pertanyaannya ada yang kurang coba tadi. Ya. Tadi berarti jawabannya akidah akhlak dan Quran, hadis. Lanjut. Memahami. Ya, untuk rata-rata di sini sudah lebih baik, maksudnya banyak yang menguasai karena apa itu? Untungnya ini kelebihan di sini sudah ada TPQ, ya. Kan, jadi mata pelajaran akidah dan Quran hadis kan sudah sebagian ada di TPQ. Lebih memudahkan. Nah, saya ketika itu tinggal memoles bagaimana, misalnya di sini yang masih setahu saya itu pembahasan tentang tajwid, ada beberapa yang belum paham, dan kan itu inti kan. Nah, itu maka saya harus sering menyampaikan tajwid, suku kan sering. Itu ilmu dasar yang ada di TPQ. Karena di sini masih belum banyak yang paham, saya menjelaskan itu. Dan alhamdulillah kayak kemarin, tahu sendiri Bob yang kelas 6 kemarin tampilan, tahu Bob? Ada yang tahu, ada yang paham kan? Ada yang dapat hadiah, itu buktinya. Itu berarti ada yang paham, ada yang bisa. Saya harap juga kamu seperti itu. Tanya jawab tajwid bisa menjawab, itu buktinya kalau siswa itu memang walaupun beberapa kesempatan. Upayanya ya tadi ada upaya. Yang pertama tentang kondisi. Jadi tadi saya juga menyampaikan kita di sini banyak dari masing-masing karakter ya. Mungkin ada yang nakal, ada yang baik. Minimal yang pertama upayanya kenyamanan. Jadi di sini saya harap semuanya itu nyaman. Orang sing konten, orang sing trauma. Setelah itu kan sudah kan bisa dimasuki pelajaran kan. Nah setelah itu karena di sini sudah ada alat pembelajaran, upaya itu supaya lebih mempermudah dan mempersingkat waktu untuk fungsi yang lain untuk penjelasan. Saya menyarankan untuk mengerjakan lembar tugas. Yang pertama bisa secara kelompok, bisa tanya yang lebih tahu atau orang rumah, dan nanti yang tidak tahu baru tanya. Bisa ke Pak Guru atau orang yang lebih tahu itu yang lainnya. Terus selanjutnya yang tidak paham baru saya menjelaskan. Bisa lewat online, melihat layar, atau saya jelaskan sendiri. Begitu. Kita bicara mengatasi kesulitan. Untuk yang sekarang saya sering-sering mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Maksudnya apa? Saya akan mencoba dan sudah memulai mengetahui misalnya satu kelas 10 ya. Sebelum soal saya cek dulu ada lembaran terus suruh ngisi. Misalnya kayak kemarin sudah mengawali nulis hijaiyah. Kemarin sudah kan? Kelas 6 saya ambil sobekan. Tulis huruf hijaiyah. Tulis yang belum bisa berapa, yang masih salah berapa, yang sama sekali berapa. Itu dari situ sudah bisa untuk memilah-milah. Jadi pembelajarannya itu nanti sesuai kemampuan. Nanti yang belum bisa nanti saya arahkan. Begini loh caranya. Yang tidak bisa disuruh mengerjakan lagi. Yang tidak bisa berarti materi berikutnya. Berarti materi berikutnya apa setelah menulis huruf hijaiyah? Mungkin nulis bersambung, nulis surat satu kata atau dua kata. Sudah itu nanti tinggal terjemah.
karena kurangnya di situ. Itu yang kurang hadis. Untuk yang akidah ya kayak gitu tadi. Untuk itu kan sebagian kebiasaan contohnya kelima khaybah. Dan nanti kalau itu sudah banyak orang tahu cara bacanya, tahu artinya, tahu maknanya, nanti dipilah-pilah. Saya juga tahu berapa yang belum berapa, yang sama sekali berapa. Nanti dipilah. Tapi cara pemahamannya itu masing-masing. Misal yang sudah tahu nanti mengerjakan, yang belum tahu nanti membahas materi, membaca materi. Yang sama-sama belum tahu baru saya dekati anak tersebut supaya materi itu anak tersebut supaya bisa memahami, kemudian dapat mengerjakan itu upayanya. Jadi dengan cara yang sekarang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sesuai kemampuan masing-masing siswa. Gitu. Belajar dulu. Saya cara mengatur belajarnya yaitu kadang seringnya ketika waktu luang, contoh saya gunakan untuk istirahat, ya. Bisa istirahat atau di rumah senggang, kadang kan tapi enggak mesti di rumah. Ya. Pada seringnya itu kalau belajar itu ketika mau tidur, ya. Ketika mau tidur baru baca. Nah, guru belajarnya yang terkini itu seringnya pakai online. Kalau baca buku jarang. Karena kalau baca buku itu sulit untuk cepat dipahami. Kecuali memang kalau dibutuhkan data yang lain, misalnya undang-undang ini, undang-undang kan di buku ada. Nah itu baru dilihat dari cari. Tapi kalau untuk pengetahuan pembelajaran, guru seringnya pakai TikTok. Di TikTok itu banyak sekali, baik pelajaran umum maupun agama di sana, dan terkini semua. Dan menurut saya lebih hemat kuota daripada YouTube. Yang YouTube menurut Pak Guru ya lebih berat kuotanya, entah yang sesungguhnya. Tapi saya sering pakai TikTok daripada yang lain, kemudian Facebook. Yang kedua Facebook, di sana juga banyak, ya. Jadi percayanya setelah dirasa cukup, saya memang seringnya mesti setiap hari saya belajar. Bukannya melihat yang tidak penting, saya cari yang penting-penting untuk apa? Pembelajaran. Contoh kayak tadi kan saya menyampaikan tentang bullying itu ada gitu. Terus saya kemarin bukan hanya pelajaran saya untuk semuanya, untuk pendidikan matematika, termasuk bikin banner. Kamu pernah lihat kan setiap ada upacara ada banner? Itu siapa yang buat? Pak Guru yang buat. Pakai apa? Aplikasi apa? Canva. Yang tadinya nggak bisa, terus Pak Guru dengan belajar di TikTok itu ada caranya. Sampai seperti itu bannernya. Bannernya bagus atau jelek? Bagus kan? Berarti kan itu Pak Guru. Itu manfaatnya belajar tidak harus sama Pak Guru. Belajar bisa lewat online, bisa TikTok, YouTube, Instagram, atau Facebook, bisa, atau lewat Google. Itu banyak sekali. Sekarang AI, Pak Guru mulai. Misalnya gini, saya ingin cari materi apa, huruf Wijaya, langsung keluar. Saya ingin penjelasan hukum sukun yang 5, langsung keluar.
bingung. Apa? Ya, satu kata, dua kata. Pak Guru orang biasa, Pak Guru orang luar biasa, Pak Guru orang tidak bermanfaat. Apa enggak ada? Terus satunya apa? Pesannya, komentarnya, Pak Guru. Setelah dengar cerita tadi, apa kamu ingin seperti Pak Guru atau enggak ingin? Ingin. Jadi silakan. Semuanya dijalani apa adanya. Tapi dengan serius. Tapi jangan melanggar aturan. Itu prinsip Pak Guru. Itu ya. Oke. Ada lagi cukup? Terima kasih dari pertanyaannya. Itu mungkin hanya gambaran dari saya, mungkin banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk yang mendengar video ini. Kalau ada salah berarti itu dari diri saya sendiri, atau mungkin ada hal lain, atau mungkin dikira sombong atau dikira pamer dan sebagainya. Itu memang ceritanya seperti itu. Saya tidak mengada, dan masih banyak pengalaman yang belum diceritakan. Bisa sampai dulu nggak selesai. Itu cerita saya. Ya, itu dulu saya juga belum ceritakan dari mana rebana itu asal, itu ya. Ini sekilas. Rebana itu asal saya aktif di organisasi KM-an. Pernah dengar IPNU, IPPNU? Ada kan? Organisasi Guru Ansor kan? Pak Guru punya sertifikatnya, Pak Guru sudah punya sertifikat guru. Dulu di kelasnya di MTS 1. Saya nginep 2 hari di sana. Gara-gara kayak tadi, kebananan, harus ikut IPNU. Kebanannya karena terkenal dulu, hampir jauh-jauh. Itu cerita lain, itu pasti selesai. Intinya dia pengalaman, semoga memotivasi masyarakat, khususnya untuk kelompok ini kelas 6 dan yang menerangkan. Jadi saya banyak maaf. Saya Muhammad Nurasin sampai hari ini masih menjadi guru di MI Mari Contoh guru akidah dan hadis. Jadi saya sekian pada video saya kembali ke Terus setelah kamu mendengar cerita Pak Guru apa? Kamu ingin seperti apa? Silakan. Apa? Kesannya bagaimana? Pak Guru, kamu bilang apa ke Pak Guru? Punya saran apa buat Pak Guru? Pak Guru orangnya gini punya bagaimana? Coba. Kan sudah dengar ceritanya kan? Sekarang kamu lihat. Setelah Pak Guru cerita, kamu bagaimana? Yo. Bagaimana? Responnya, betul responnya bagaimana? Ternyata Pak Guru ini orang pemalas atau orang orang banyak pengalaman atau orang biasa saja atau orang banyak pengalaman. Tapi ada yang kelewatan. Jadi kan sempat bagi tugas ya. Selain saya ngajar, jadi ada yang kelewatan. Saya juga melatih yang pertama rebana. Saya masuk sini karena rebana, bukan karena Indonesia. Saya masuk sini karena rebana, bukan karena Indonesia. Berarti apa? Skill, keterampilan itu diperlukan. Saya masuk sini rebana, terus akhirnya 1 tahun. Terus ada pelatihan drum band. Pelatihan drum band, Pak Guru juara 1 sekejagoan. Itu ada sertifikatnya. Jadi guru-guru SD, MI sekejagoan. Waktu itu pelatihan Pak Guru juara 1 2008. Sertifikatnya masih anak. Karena Pak Guru juara 1 ya 1. Pak Guru lulus melatih musik katanya bisa. Terus yang kedua cara membuat itu. Drum kan anak kelongeng. Pak Guru bisa membuat itu. Karena di situ nggak ada tukang kayu, Pak Guru punya alatnya. Pak Guru kan tadi tukang kayu, bisa ngebor. Pak Guru karena bisa ngebor sendiri di situ, makanya Pak Guru juara 1. Itu asalnya Pak Guru bisa ngebor.
akhirnya dibawa. Ini buat tadi yang juara 1 dibawa pulang, kemarin masa ada di sini begitu. Jadi nasib bisa dari mana-mana, bisa kepandaian, bisa juga terampil. Ya, saya memang kalau saya punya pengalamannya. Terus kamu apa? Komentarnya? Motivasi Pak Guru gini. Ini dengarkan ini serius. Kalau bisa sekarang sekolah umum maupun agama sekali lagi ada waktu, karena sekolah agama itu sangat terbatas. Karena rata-rata kelas 6 setelah lulus SMP sudah mau penting. Beberapa dulu ngaji, saya ngaji sampai rampung. Saya ngaji berulang kali. Makanya apa? Itu saya sampaikan, ngaji itu penting, tapi ilmu umum juga penting. Penting ngaji harus selesaikan, mungkin kita selesai ngaji Quran selesai, berarti ngaji tidak ada kan? Sudah berdiri. Walaupun sendiri, walaupun nggak ada teman, ya syukur-syukur ada teman biar semangat. Itu terus pakai ngaji kitab. Setelah kitab 1 kitab 2 apa guru dia? Buat dasar diri sendiri. Ya nanti kalau merantau udah mudah goyah. Tidak punya dasar ilmu, tidak punya prinsip. Itu untuk agama. Untuk umumnya, kalau bisa sekolah apa? MI, MTS, SMP. Biar yang walaupun materi mungkin dari SMP. Coba Pak di MI kan ada agamanya, di SMP tidak ada agamanya. Ada tapi sedikit. Itu. Jadi setelah SMP yang ada supaya apa? Nanti kalau masih ada biaya ya kuliah. Tapi kalau nggak ada ya sudah kerja yang hal apapun itu. Ya, jangan gengsi karena tidak semuanya akan jadi guru. Ya. Nah sekarang diutamakan jadi orang yang membuka lapangan pekerjaan. Contohnya kayak ini buka orang kayak undang uang goreng itu kan berarti membuka lapangan pekerjaan. Itu yang lain jadi bos gendeng terus memanggil orang untuk bekerja gendeng atau penjahit ya manuk nanti kalau banyak manggil orang untuk menjahit itu berarti membuka lapangan. Jadi itu motivasinya. Intinya jangan patah semangat apapun itu. Pendidikan atau pekerjaan tidak hanya di sekolah, pekerjaan itu sangat luas. Kalau ingin cerita Pak Guru pernah kerja di gendeng? Pernah saya di pintu Tobong angkat gendeng apa? Unjil ya biasanya. Pak Guru pernah. Harus pusing. Pak Guru pernah. Harus memang gendeng Pak Guru pernah. Terus setelah itu Pak Guru jualan keliling. Tela waktu itu pernah. Saya sampai keliling jauh. Pernah sekolah di MI. Keliling sudah pernah. Terus terakhir saya jadi tukang kayu. Ini bikin kayak gini. Saya bikin pisau, meja juga, sekolah pintu. Alatnya masih ada sekarang, tapi kayunya enggak ada, waktunya enggak ada. Setelah itu saya masuk sini, terus belum dimulai lagi karena biayanya bahannya mahal, jadi saya belum bisa mulai. Itu motivasi ya intinya. Apapun itu pekerjaannya jangan gengsi, yang penting hal. Oke, ada lagi.